Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Budi Lestari, mahasiswi dari Institut Setiami Kampus Bekasi A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis perusahaan di era pandemi ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu etika bisnis. Jadi, etika bisnis dalam perusahaan ialah suatu cara berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan, yaitu antara perusahaan, masyarakat, dan juga individu. Peran etika bisnis dalam perusahaan yaitu untuk membentuk perilaku karyawan dan juga pimpinan agar hubungan antara perusahaan serta karyawan dan juga pihak yang terkait itu berjalan dengan sehat. Beberapa tahun terakhir ini, kita semua sedang dihadapi oleh pandemi COVID-19 yang ada di seluruh dunia. Karena pandemi COVID-19 ini itu memberi suatu pandangan baru bagi perusahaan, yaitu untuk membentuk suatu protokol atau juga peraturan kesehatan demi kepentingan bersama. Karena kasus COVID-19 ini semakin melonjak, jadi beberapa perusahaan itu membuat kebijakan baru, yaitu kebijakan mengenai bekerja dari rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Adapun kebijakan dari perusahaan yaitu menerapkan kerja on atau off day, yaitu di mana sehari libur bekerja dan juga sehari masuk bekerja, atau dibagi menjadi tim A atau tim B untuk mengurangi mobilitas yang ada di perusahaan. Dalam menjalankan kebijakan baru di era pandemi ini, itu sangat berdampak bagi perusahaan. Selain berdampak bagi ekonomi, ini juga berdampak bagi kesehatan serta keselamatan para karyawannya. Artinya, perilaku produktif karyawan dalam perusahaan juga harus menyesuaikan dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku demi kepentingan bersama. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan di era pandemi ini, yaitu yang pertama, perusahaan wajib membentuk tim untuk penanganan COVID-19 dalam perusahaan. Yang kedua, perusahaan memberi kebijakan bagi para karyawan untuk melapor jika karyawan mengalami sakit atau gejala yang mirip dengan COVID-19. Yang ketiga, perusahaan memberlakukan work from home ataupun juga pemotongan jam kerja. Yang keempat, perusahaan meniadakan lembur. Namun, jika itu terpaksa, perusahaan wajib mencari karyawan yang umurnya di bawah 50 tahun. Yang kelima, para karyawan dan juga pimpinan dan semua staf yang ada di perusahaan wajib menggunakan masker. Yang keenam, pembersihan area kerja setiap 4 jam sekali untuk memastikan bahwa area tersebut sudah bersih dan juga bebas dari virus COVID-19. Yang ketujuh, perusahaan wajib mengecek suhu untuk para karyawan dan juga staf yang masuk ke area perusahaan. Yang kedelapan, perusahaan wajib menyediakan hand sanitizer di setiap area perusahaan. Yang kesembilan, perusahaan harus mengoptimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan cahaya matahari yang masuk ke dalam perusahaan. Dan yang ke-10, perusahaan membuat poster edukasi mengenai bahayanya COVID-19. Tak hanya itu, pengaturan jarak antara karyawan itu minimal 1 meter. Lalu juga biasakan mencuci tangan setiap melakukan suatu hal. Dan hindari penggunaan alat untuk bersama seperti alat sholat, alat makan, dan juga alat lainnya. Protokol kesehatan menjadi poin pertama dan yang terpenting di suatu perusahaan di era pandemi ini. Karena dalam pelaksanaan protokol kesehatan di area perusahaan itu sangat amat krusial, terutama di area atau di industri yang berskala besar. Jadi, dengan mengoptimalisasi fungsi pelayanan kesehatan bagi para karyawan dan juga staf yang ada di perusahaan, itu mampu meminimalisasi pencegahan dan penyebaran COVID-19 di area perusahaan. Perusahaan wajib memiliki peran untuk protokol kesehatan di era pandemi ini. Karena penerapan protokol kesehatan ini merupakan kunci utama dari keberlangsungannya suatu perusahaan dan juga demi keselamatan untuk semua umat. Penerapan protokol kesehatan di area perusahaan industri itu memberikan ruang untuk tetap mempertahankan produktivitas di area perusahaan. Selain penerapan protokol kesehatan bagi para karyawan, perusahaan juga wajib melakukan vaksinisasi bagi para karyawan dan juga staf yang ada di perusahaan. Karena dengan melakukan vaksinisasi, menjalankan protokol kesehatan akan membuat langkah yang baik untuk menurunkan jumlah kasus COVID-19 yang ada di perusahaan dan juga di Indonesia.
Selain itu, peran perusahaan di era pandemi ini yaitu untuk terus mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan dan juga bahayanya COVID-19. Hal ini bertujuan untuk mempermudah perusahaan dalam mengatur kinerja para karyawan agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Hal ini mempermudah pihak perusahaan untuk mengatur karyawannya agar apa yang diinginkan perusahaan itu dapat tercapai, dan juga untuk mendapatkan hasil atau profit yang baik bagi perusahaan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.